Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan ini di bulan Ramadan, alhamdulillah kita kedatangan tamu, masya Allah, Al-Ustadz Usman Hafidahullah. Kaifa Al-Ustadz? Alhamdulillah khair. Ini agak serak sedikit. Insyaallah. Hayyakallah insyaallah. Kebanyakan minum es sama korengan Ustadz ya. Nah, kita ini dalam kesempatan yang mulia di majelis ini, mumpung kita kumpul bersama, mungkin ada beberapa ikhwah yang ingin ditanyakan kepada beliau sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang insya Allah kita share bersama-sama insya Allah. Afwan, Anda mau nanya, kan kita di bulan Ramadan nih kita disunahkan untuk memperbanyak amal. Nah, apa-apa saja sebab pahala itu bisa dilipat gandakan, Tat? Karena semakin banyak amal kan berarti semakin banyak pahala. Apakah ada sebab-sebab lain untuk melipat gandakan amal tersebut, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudaraku, dari pertanyaan tadi ini kami akan bawakan perkataan salah seorang ulama, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, ini bukan hasar ya, bukan pembatasan, ini berdasarkan istiqra'nya beliau. Beliau menyebutkan ada 4 sebab pahala kita itu akan dilipat gandakan. Sebab yang pertama yaitu beliau mengatakan apa? Syarafu al-makan. Yang pertama, mulianya tempat. Jadi kalau ikhwah semua melakukan salah satu ibadah, salah satu amal ketaatan di tempat yang mulia, maka itu salah satu wasilah sebab nanti akan dilipatkan. Seperti mungkin para ikhwah umpamanya sholat fardu di di Masjidil Haram, sholat subuh di sana, maka pahala ikhwah di sana berbeda dengan di sini atau di tempat yang lainnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan 1000 rakaat di tempat yang lainnya. Jadi sholat 2 rakaat di sana seperti 1000 rakaat di masjid yang lainnya. Ini yang pertama itu, jadi syaraful makan, itu mulianya tempat. Maka oleh karena itu kita kalau berada di tempat yang mulia, di tempat-tempat yang insya Allah mulia, itu wasilah dilipat gandakan amal kita. Tapi ingat, tempat mulia di sini tempat-tempat yang benar-benar Rasulullah yang memberikan tazkiyah kemuliaannya. Nanti jangan kita punya anggapan, wah ini di masjid ini ada makom wali, ini mulia. Tidak seperti itu. Jadi tempat-tempat yang mulia di sini adalah tempat-tempat yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di situ tempat mulia. Di Masjid Nabawi, di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, itu memang tempat mulia. 2 tempat ini mulia. Maka atau di Masjidil Aqsa, nah itu 3 tempat yang mulia. Maka kalau kita ibadah di situ, maka insya Allah amal ketaatan di situ perlipatan gandanya lebih besar dibandingkan tempat yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarafuz zaman. Yang kedua karena mulianya waktu. Maka apa? Maka kita terutama di bulan suci Ramadan ini memiliki waktu yang istimewa. Walaupun sebagian ulama memperselisihkan, ada yang mengatakan seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan ada bulan yang melebihi Ramadan, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi 10
hari di awal di bulan Dzulhijjah itu melebihi bulan Ramadan. Tetapi ulama yang lain menjelaskan itu pada waktu siang harinya. Kalau bulan suci Ramadan itu tidak siang hari semua. Dari pagi sampai malam, bahkan pagi sampai pagi itu mulia semua. Tapi kalau yang 10 Dzulhijjah itu 10 yang awal saja, itu siang. Nah, itu berkhilaf di antara ulama. Kita nggak membahas khilaf itu, tetapi yang penting kita tahu bahwasanya ketika kita melakukan suatu ibadah di bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita itu berlipat-lipat dibandingkan yang lainnya. Umumnya kita di bulan suci Ramadan kita sholat sunnah, maka sholat sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya berbeda dengan sholat sunnah yang dikerjakan di bulan yang lainnya. Mungkin bulan Syawal atau bulan mungkin yang lainnya itu yang kedua. Jadi syarafu zaman. Kemudian yang ketiga syaraful amili wa qurbuhu inda rabbi. Yang kedua karena mulianya orang yang melakukan. Jadi orang yang mengerjakan. Jadi orang yang mengerjakan suatu amal ketaatan ini salah satu wasilah dia bisa melipatkan gandanya, melipat gandakan pahala yang dia lakukan. Syaratnya apa disebutkan? Ibnu Rajab mengatakan qurbuhu indallah, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, dari kalangan apapun mereka, baik dia ajam, orang yang bukan Arab ataupun orang Arab atau bahkan keturunan Nabi, itu yang paling mulia. Ketika mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan pahala itu akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak dekat dengan Allah. Umumnya orang yang biasa maksiat, mabuk-mabukan. Ketika mereka melakukan sholat berbeda dengan orang yang dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar sholat fardu di masjid, gemar melakukan amal ketaatan, gemar sedekah, infak. Beda dengan orang yang mungkin mabuk-mabukan, dengan orang yang berzina, itu beda pahalanya. Dengan itu apa? Ini sebab yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat beliau mengatakan apa? Aksaruhum taqwahu ilallah. Jadi yang paling banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 3 orang yang datang ke rumahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang 3 orang, dia mengadu kepada melihat bagaimana sih keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah satu mengatakan, wah saya ini dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada apa-apanya. Oh, saya mulai sekarang tidak akan tidur. Saya akan sholat terus tiap malam. Kemudian yang kedua, wah saya itu kalau saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh paginya puasa, nggak punya untuk dimakan puasa. Wah beliau dosanya diampuni, saya enggak. Wah saya mulai besok enggak akan berbuka lagi, saya puasa terus. Kemudian yang lainnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau istrinya banyak, itu aja masih bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal istri itu biasanya menghambat kita untuk beribadah. Kalau gitu sudah saya nggak usah nikah sama sekali. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar 3 sahabat yang memberikan keterangan seperti itu, Rasul mengatakan, ala wa ini akhsyakum wa atqakum lillah. Ketahuilah saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan saya paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa beliau mengatakan, saya puasa dan juga berbuka. Saya juga sholat dan tidur. Saya juga menikahi wanita. Kemudian Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minna. Barang siapa yang membenci sunnahku 3 tadi, maka bukan termasuk golonganku. Ini ya. Jadi apa yang dapat kita ambil di sini, Rasulullah menyebutkan apa? Ini akhsyakum wa atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian. Ini menunjukkan apa?
ketika orang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu wasilah akan cepat dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu Rasulullah Allah menjelaskan apa? Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut itu ulama. Kenapa? Karena mereka semakin takwa. Bahkan Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Ketika orang semakin tahu ilmu agama, bukan apa? Bukan jumawa, bukan menengadahkan kepala, mengangkat kepala, bukan, tapi semakin merunduk. Semakin berilmu semakin merunduk. Semakin tambah ilmu bukan semakin sombong, tapi semakin merunduk. Kenapa? Karena memang itulah ciri-ciri orang yang berilmu, ulama yang ar-rasih, ulama yang lurus, benar-benar lurus, dia tidak akan menyombongkan diri. Dengan apa yang dia miliki itu bukan sombong, wah saya bisa ini, bukan. Bahkan dia akan semakin merunduk, saya ini kurang. Ternyata apa? Kita melihat, mungkin kalau kaum para ikhwah datang ke maktab itu kan kelihatan, oh ini, atau mungkin di sini ada maktab ya, nah, itu ada maktab, lihat sekian buku yang ada di maktab itu sudah ada yang dikhatamkan. Nah itu baru di sini baru tak kupet, pada masih banyak ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Semakin kita berilmu dalam agama itu bukan untuk sombong, karena apa? Semakin banyak yang belum tahu. Yang di sini aja mungkin belum selesai, belum kita khatamkan. Mungkin khatam tapi kita nggak paham. Apalagi yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya semakin kita tahu itu bukan menunjukkan kita semakin sombong, tetapi akan menunjukkan apa? Semakin kurangnya kita. Ternyata masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya yang perlu kita pelajari. Alhamdulillah tadi pagi saya dapat juga fawaid dari Ustaz Ahmad Syafiq. Beliau juga menjelaskan apa? Bahwasanya apa? Syarat Islam ini kalau dalam masalah ibadah itu sifatnya itu adalah apa? Rinci. Jadi kalau masalah sholat, masalah puasa itu rinci. Tetapi kalau dalam masalah apa? Muamalah itu mujmal. Dan apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu masalah saya dapat faedah dari apa yang beliau sampaikan. Jadi syarat Islam ini kalau urusannya dengan ibadah itu rinci. Sholat ya rinci. Nggak ada sholat dari sholat dahulu pada zaman Rasul nanti sampai hari kiamat ya namanya sholat seperti itu bentuknya. Nggak mungkin berubah. Tetapi kalau muamalah berubah-ubah. Dulu zaman Rasulullah nggak ada masalah apa mungkin pembagian warisan. Warisannya kan beda, atau mungkin orang berinfak, bersedekah itu kalau dulu kan nggak ada batasan, harus sekian yang diinfakkan, harus separuh, harus 1/5, harus 1/10 dari hartanya, tidak. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya muamalah itu berkembang. Jadi sekarang kalau ada mungkin masalah muamalah itu nggak bisa dijadikan tolak ukur pakai hadis yang khusus, nggak ada. Tapi umum, pakai dalil umum ya. Itu sedikit yang dapat saya sampaikan, empat hal yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan itu bisa menambah kita, dan jangan disalah persepsikan ya. Nanti jangan kita dengan istilah, oh saya alasnya ini dan ini, alasnya ini kan ada 4, itu ada pada saya, oh ini ada di masjid saya, oh ini ada di istilahnya saya ini termasuk di dalamnya. Tidak. Jadi kita yakini, tetap kita berusaha, minimal kita tahu 4 hal itu, 4 keadaan itu. Kalau kita tahu, bagaimana kita tahu? Yaitu dengan belajar tempat-tempat apa yang mulia, waktu-waktu apa yang mulia, kemudian apa, bagaimana kita bisa menjadi dekat dengan Allah, kemudian bagaimana kita menjadi orang yang paling bertakwa, itu semua harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya dengan kita mempelajarinya, maka dengan hal itu semakin mempercepat kita atau semakin menambah tambahan pahala bagi kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini
kita mendapatkan ilmu nih ya tentang penjelasan tadi tentang dilipat gandakan pahala-pahala amalan kita insyaallah yang diuntaraikan dengan seorang ulama Ibnu Rajab bin Hambal rahimallah yang telah disebutkan tadi berkenaan dengan tempat di mana tempat mulianya, terus juga waktu-waktu yang mulia, dan juga yang ketiga yaitu tentang orang ya, utamaan orang-orang yang mulia, dan yang keempat itu adalah bentuk takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setelah kita melaksanakan sholat taraweh ya, kita mendapatkan juga ilmu faedah yang insya Allah ini dapat memberikan motivasi kepada kita insya Allah. Apakah cukup ya ikhwan? Cukup? Masya Allah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz Usman, Masya Allah. Semoga ini menambah amalan-amalan kita semuanya insyaallah ya. Saya cukupkan sampai sekian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.